selamat pagi. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan Ibu mengaturkan puji pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Nama Sidam, Om Anubadrah Kertawiantu Yeswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semuanya baik ya. Semoga semuanya dalam lindungannya ya. Oke adik-adik, adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran peserta didik memiliki pengetahuan dalam menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Serta peserta didik bisa bersikap disiplin dan tidak terjerumus ke hal yang negatif dan tidak benar. Nah, di sini kita akan belajar tentang Sabta Timire. Nah, Ibu mau tanya nih sama adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih Sabta Timire? Oke, di sini Ibu bantu menjelaskan tentang Sabta Timire. Nah, jadi Sabta Timire itu berarti 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap sehingga berperilaku yang tercela atau negatif. Nah, jadi adik-adik pernah nggak berperilaku negatif terhadap seseorang, terhadap siapapun? Pernah tidak? Nah, pasti pernah kan? Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan arahan bagaimana caranya kita mengendalikan sifat negatif tersebut. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan beberapa macam sifat yang harus kita kendalikan di dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengendalikan sifat awidya yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, adapun sifat awidya yang ada dalam diri kita sendiri, marah. Adik-adik pernah nggak marah? Nah, jadi adik-adik, Ibu rasa semuanya pernah mengalami marah, entah itu marah sama orang tua, marah sama teman sendiri, bahkan pernah marah sama ibu sendiri. Ibu tidak tahu. Nah, di sini Ibu akan memberikan bagaimana caranya adik-adik mengendalikan amarah tersebut. Nah, kalau adik-adik semisal marah, carilah sesuatu hal yang fresh. Semisal adik-adik keluar, healing gitu, jalan-jalan, itu bisa mengurangi amarah yang adik-adik pendam, yang adik-adik rasakan. Jadi, kalau adik-adik mendam amarah tersebut, itu akan menimbulkan sisi negatif dari diri adik-adik sendiri. Semisal, adik-adik terlalu marah, itu akan membuat adik-adik terlalu tertekan dalam amarah adik-adik sendiri. Nah, yang kedua, Ibu ada di sini sifat sombong. Nah, adik-adik pernah nggak mendengar sombong? Ada yang tahu sombong itu apa sih? Siap, benar sekali. Sombong itu merupakan sesuatu hal atau orang yang menganggap dirinya paling tinggi. Iya, benar sekali. Dia menganggap dirinya itu udah paling agung, paling tinggi, tidak ada yang menandingi. Benar sekali. Nah, di sini caranya kita kalau menghilangkan itu tidak bisa. Jadi Ibu akan memberikan suatu cara bagaimana caranya adik-adik tidak bersikap sombong. Jadi adik-adik pernah nggak dengar di atas langit masih ada langit? Nah, di sana tertuang seperti si A ini cantik sekali, sedangkan ada yang lebih cantik dari si A. Wah, bagaimana itu? Jangan menimbulkan suatu iri hati, karena itu tidak baik untuk diri sendiri. Karena itulah hal yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada adik-adik semua. Jadi bersyukurlah atas apa yang adik-adik miliki. Oke, adik-adik, sampai di sana ada yang perlu ditanyakan atau adik-adik belum mengerti tentang apa yang telah Ibu sampaikan? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu di sini ada 2 gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Nah, betul sekali. Nah, gambar di sebelah kiri Ibu itu merupakan gambar orang cantik. Memang benar. Nah,
Ini gambar yang berkaitan dengan bagian Saptatimira yang pertama, yaitu Surupa. Yang dimana Surupa itu merupakan arti ketampanan atau kecantikan. Yang dimana kita tidak boleh terlalu mengagungkan kecantikan atau ketampanan yang adik-adik miliki, karena suatu saat nanti kecantikan itu akan memudar sesuai dengan usia adik-adik sendiri. Semakin adik tua, adik-adik pernah tidak mengamati orang tua di rumah. Nah, semakin bertambahnya usia, semakin kelihatan perubahan yang dialami oleh orang tua adik-adik sendiri. Nah, Ibu lanjut nih ke gambar yang kedua di sebelah kanan Ibu. Kira-kira gambar apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yap, benar sekali. Ini gambar uang. Nah, jadi sudah jelas kan? Apa kira-kira? Nah, jadi di sini bagian nomor 2 dari Saptatimira, yaitu dana. Yang dimana dana ini suatu kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi suatu saat nanti kalau adik-adik sudah berada, sudah punya, janganlah sombong saat adik-adik mempunyai kekayaan atau uang yang lebih. Jadi di sini Ibu tekankan, kalian tidak boleh sombong kalau kalian sudah memiliki apa yang ada di sebelah kanan Ibu ini. Nah, sekarang Ibu juga ada gambar lagi nih. Nah, adik-adik bisa lihat gambar yang di sini. Nah, itu kira-kira gambar apa? Ada yang tahu? Nah, benar sekali, itu sebuah gambar seorang yang mendapatkan piala. Yap, benar sekali. Nah, jadi udah jelas nih, apa kira-kira? Oke, benar sekali, pandaian. Ya, benar. Ini bagian ketiga dari Saptatimira, yaitu guna. Yang dimana seseorang tidak boleh sombong kalau sudah memiliki kepandaian. Malah sebaliknya, kita harus berbagi sama teman-teman kita, khususnya yang ada di ruangan ini. Kalian tidak boleh sombong, baru si A merasa pintar. Ya, si A ini memiliki kepandaian memang, tetapi dia tidak mau berbagi. Jadi itu udah masuk namanya sombong. Nah, jadi Ibu harap kalian tidak sombong atas kepandaian yang kalian miliki, karena kalian sudah merasa paling pandai, tetapi kalian harus sadar ada yang lebih pandai dari kalian. Jadi tetaplah rendah hati kalau kalian sudah berada di posisi tersebut. Nah, tidak kalah nih, sekarang lanjut lagi tebak gambar. Gambar yang di atas ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, ternyata nggak ada yang tahu nih. Oke, Ibu bantu jelasin nih gambar apa. Nah, ini tuh merupakan bagian keempat dari Saptatimira. Nah, itu kulina. Yang dimana kulina ini yaitu keturunan. Nah, Ibu akan membantu menjelaskan gambar yang di atas ini. Nah, jadi keturunan itu merupakan suatu kesombongan juga. Karena apa? Kalian pernah nggak yang namanya mengalami perbedaan kasta? Ada si A yang ini, si B yang ini. Otomatis mereka nggak akur. Karena mereka tuh ngerasa, aku nih lebih tinggi daripada si A. Aku nih lebih tinggi daripada si B. Otomatis ada ketimpangan. Di sanalah kesadaran kalian untuk saling menghormati satu sama lain, supaya tidak ada ketimbangan antara A dan B, antara keturunan A sama keturunan B, supaya seimbang. Baik, sampai di sana paham? Oke, kalau sudah, Ibu lanjutkan ke bagian yang nomor 5. Kira-kira gambar apa lagi nih? Ayo.
Nah, di sini ada gambar nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih gambar apa? Yuk. Tidak tahu. Oke, di sini Ibu bantu jelasin nih. Gambar apa kira-kira itu ya? Nah, gambar ini merupakan bagian kelima dari Saptatimira, yaitu Yowana, yang artinya keremajaan. Keremajaan yang dimaksud yaitu pada saat kalian besar, kalian tidak boleh sombong atas apa yang kalian miliki. Kenapa begitu? Karena Ibu lihat remaja sekarang itu sering sekali dia menghambur-hamburkan uang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, bahkan dia mabuk-mabukan, malam-malam tidak pulang ke rumah dan lain sebagainya. Itu harus kalian hindari. Ibu harap di sini nanti ke depannya tidak ada yang namanya bermabuk-mabukan ataukah tidak pernah di rumah dengan hal-hal yang kalian lakukan yang tidak positif. Oke, sekarang kita lanjut ke foto berikutnya. Di sebelah kanan Ibu ada satu foto. Kira-kira ada yang tahu nggak ini foto apa? Nah, benar sekali. Itu foto minuman keras. Nah, jadi ini merupakan bagian keenam dari Saptatimira, yaitu Sura. Yang dimana Ibu lihat anak-anak muda zaman sekarang itu hobinya minum. Entah itu minuman keras yang berupa beralkohol atau dan lain sebagainya, entah itu yang namanya tua dan lain sebagainya, itu sudah mengandung unsur minuman keras. Yang dimana Ibu harap adik-adik di sini bisa mengendalikan bagian keenam dari Saptatimira ini. Kita langsung aja ke foto terakhir. Nah, di sini ada foto satu. Kira-kira ada yang tahu ini foto apa? Wah, oke, benar sekali. Itu adalah kemenangan. Ya, foto orang yang menang. Ya, benar sekali. Nah, jadi setelah adik-adik bilang ini foto menang, Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi, kemenangan ini merupakan suatu penghargaan yang diberikan terhadap adik-adik dari seorang ataupun dari lembaga. Nah, jadi di saat adik-adik sudah mendapatkan penghargaan atau kemenangan tersebut, adik-adik tidak boleh sombong. Karena apa? Itu juga sifatnya tidak abadi. Karena siapa aja yang mau berusaha pasti akan bisa mendapatkan hal yang sama. Mendapatkan suatu penghargaan, mendapatkan suatu kepandaian. Jika kalian semua mau berusaha, kalian pasti bisa mendapatkan hal yang kalian inginkan. Oke, sampai di sana adik-adik sudah paham? Oke, baiklah kalau sudah. Nah, untuk sekarang Ibu ada pesan nih untuk adik-adik. Nah, adik-adik, bahwa dengan kita menghindari 7 kegelapan yang ada dalam diri kita atau disebut dengan Saptatimira, umat manusia akan dijamin dapat berjalan di jalan dharma untuk mencapai kehidupan yang disebut dengan Moksatam Jagatita Yacaiti Dharma. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk akhir kata, Ibu tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.